Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Minggu tanggal 2 Februari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Setelah sebelumnya Aksa membelikan alat boxing khusus untuk Amira, perasaan wanita itu kini begitu bahagia. Baginya, perhatian Aksa yang sedetail itu membuatnya merasa dihargai. Tanpa menunda waktu, Aksa segera mengajaknya untuk langsung memulai sesi latihan. Dalam sesi latihan itu, suasana begitu ceria. Aksa mengenakan hands pads dan meminta Amira untuk melayangkan pukulan demi pukulan ke arahnya. Tawa mereka pecah setiap kali Aksa sengaja mengeledek kekuatan Amira yang masih ringan. Tak mau kalah, Amira pun mulai mengarahkan lebih banyak tenaga, memastikan bahwa pukulannya semakin keras dan mengenai sasaran dengan tepat. Latihan yang awalnya hanya sekedar aktivitas biasa, kini berubah menjadi momen penuh kehangatan di antara mereka berdua. Namun kebahagiaan itu rupanya menjadi duri dalam hati Yuda. Diam-diam ia memperhatikan mereka dari kejauhan, merasakan sesak yang begitu mendalam saat melihat Amira tertawa begitu lepas di hadapan Aksa. Hatinya bergejolak, dipenuhi rasa cemburu dan amarah. Karena wanita yang sangat ia cintai kini begitu dekat dengan pria yang paling ia benci. Namun ia sadar bahwa saat ini bukan waktunya untuk bertindak gegabah. Dendamnya masih dalam tahap awal dan ia harus menahan diri agar tidak menghancurkan rencananya sendiri. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Yuda akhirnya memilih pergi meninggalkan mereka. Setelah latihan berlangsung cukup lama, Amira akhirnya memutuskan untuk berhenti. Tubuhnya mulai terasa lelah dan ia memutuskan untuk beristirahat di kamarnya. Aksa pun tak memaksa, ia hanya tersenyum dan membiarkan Amira pergi untuk memulihkan tenaganya. Namun di saat yang bersamaan, Bella baru saja tiba dari rumah. Begitu mendengar cerita dari Ibu Zora dan Hilda tentang kedekatan Aksa dan Amira saat latihan boxing, emosinya langsung memuncak. Hatinya dipenuhi amarah saat membayangkan suaminya begitu perhatian kepada wanita lain. Tanpa berpikir panjang, Bella langsung menuju kamar Amira dengan amarah yang meluap-luap. Tanpa basa-basi, ia menumpahkan semua kekesalannya, menuduh Amira sebagai wanita yang tidak tahu diri. Menurutnya, Amira sudah melewati batas dengan berani menggoda Aksa. Padahal sejak awal ia hanya diminta untuk mengandung anaknya saja, bukan merebut suaminya. Emosi yang tak terbendung membuat Bella melayangkan tamparan keras ke wajah Amira. Namun sebelum tangan Bella sempat mendarat di pipi Amira, Aksa dengan sigap menahannya. Matanya menatap tajam ke arah Bella, menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan kekerasan terjadi. Bella terkejut melihat sikap suaminya yang seolah lebih membela Amira daripada dirinya. Hatinya semakin sakit, merasa posisinya mulai tergeser. Tanpa berkata banyak, ia memilih untuk pergi dari kamar Amira dengan hati yang masih membara. Sesampainya di kamar, kemarahan Bella belum juga mereda. Aksa yang menyusulnya langsung mempertanyakan alasan mengapa ia begitu kasar terhadap Amira. Bella yang masih dipenuhi emosi langsung meluapkan semua isi hatinya. Ia merasa Aksa telah berubah, lebih membela Amira dibanding dirinya. Kecemburuannya semakin menjadi hingga ia meyakini bahwa Aksa mulai jatuh cinta pada Amira, terutama karena wanita itu tengah mengandung anaknya. Bella pun akhirnya menegaskan, jika memang Aksa lebih memilih Amira, maka ia siap untuk pergi dan mengalah. Aksa pun terdiam, tidak menyangka Bella akan mengambil keputusan seperti itu. Ia hanya ingin melindungi Amira dari perlakuan kasar, bukan bermaksud menyakiti perasaan Bella. Namun Bella tak lagi peduli.
ia segera membereskan semua pakaiannya dan memasukkannya ke dalam koper. Aksa mencoba menahannya, meminta Bella untuk tidak mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Namun Bella tetap bersikeras. Dengan langkah cepat, ia turun ke lantai bawah sambil membawa kopernya. Sementara Aksa terus mengejarnya, berharap bisa menghentikan kepergian istrinya. Saat ketegangan antara Aksa dan Bella semakin memuncak, Pak Bastian datang dengan ekspresi dingin. Tatapannya tajam menyapu ruangan, melihat koper yang sudah siap dibawa Bella. Ia sempat bertanya mengenai apa yang terjadi. Dan Aksa dengan terbata-bata menjawab bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Namun sebelum Aksa sempat berbuat lebih jauh untuk menahan Bella, Pak Bastian justru dengan tegas menyuruhnya membiarkan istrinya itu pergi. Baginya, Bella bukanlah menantu yang baik. Ia selalu mencurigai kelicikan wanita itu dan menganggap kepergiannya sebagai hal terbaik. Ucapannya membuat suasana semakin tegang dan Bella merasa dadanya sesak. Mendengar mertua yang seharusnya membelanya justru mendorongnya untuk pergi. Hati Bella semakin membara. Ia awalnya berpikir Aksa akan mati-matian menahannya. Tetapi kini pria itu hanya diam setelah mendengar perkataan ayahnya. Rasa marah, sakit hati, dan gengsi bercampur menjadi satu. Tak ingin semakin dipermalukan, Bella akhirnya melangkah pergi dengan koper di tangannya. Ia masuk ke dalam mobil dan melaju kencang, meninggalkan rumah yang kini terasa begitu menyakitkan baginya. Sepanjang perjalanan, kemarahan yang membuncah membuatnya memukul setir dengan frustasi. Tujuannya sudah jelas, ia akan menemui Zaki, pria yang selama ini menjadi tempat pelariannya. Di tempat lain, Aksa merasa dadanya begitu sesak. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Semua terjadi terlalu cepat dan membingungkan. Untuk melampiaskan pikirannya yang kacau, ia mengendarai motor sportnya dengan kecepatan tinggi di jalanan yang sepi. Setelah berkendara cukup jauh, ia akhirnya berhenti di sebuah tempat sunyi. Dengan seluruh kekuatan, ia berteriak sekencang mungkin, melepaskan segala beban yang menghimpit dadanya. Ia merasa muak dengan semuanya. Dengan pertengkaran ini, dengan perasaan yang terus berkecamuk, dan dengan situasi yang semakin sulit untuk dikendalikan. Sementara itu, di kamar yang seharusnya menjadi tempat istirahat, Amira baru saja membaringkan tubuhnya di kasur. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Tanpa permisi, Ibu Zora dan Hilda masuk ke kamarnya dengan wajah penuh kemarahan. Tanpa basa-basi, mereka membentaknya, menuduhnya enak-enakan tidur, sementara pekerjaan rumah masih menumpuk. Amira terkejut dengan perlakuan kasar itu. Tetapi, ia tidak punya pilihan lain. Dengan tubuh yang masih terasa lelah, ia terpaksa bangkit dari kasur dan kembali bekerja, menyelesaikan tugas rumah yang seakan tak ada habisnya.